Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, sebaiknya kita disapa firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami mau disapa firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini Rabu tanggal 30 Juli 2025 yang tertulis dalam kitab Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih, hampir semua kita manusia menginginkan pujian dan penghormatan. Apakah pujian itu wajar untuk dipuji atau tidak layak untuk dipuji? Biasanya saudara, pujian itu datang dari sahabat-sahabat yang terdekat dengan kita. Pujian itu susah untuk muncul apabila kita tidak dekat dengan seseorang. Yang walaupun seseorang mungkin melakukan hal-hal pekerjaan yang sangat bagus, pelayanan yang cukup baik, namun itu sulit untuk dipuji, sulit untuk dihormati karena mungkin dia tidak dekat terhadap seseorang tersebut. Demikian juga halnya pada konteks ayat renungan kita hari ini. Kronologis daripada ayat ini saudara, di mana adanya kesulitan orang-orang Yahudi sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Yahudi hanya mencari kemuliaan dari manusia daripada mengakui kemuliaan yang berasal dari Allah. Makanya Yesus mempertanyakan, bagaimanakah seseorang memiliki iman sejati jika motivasinya didorong oleh keinginan untuk mendapat pujian dan pengakuan dari orang, bukan dari Allah. Hal ini adalah perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang selalu menolak keberadaan Yesus, yang sulit untuk mempercayai Yesus. Yesus telah menunjukkan beberapa pelayanan, perbuatan-perbuatan yang baik. Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, Yesus bisa menyembuhkan, dan banyak lagi pekerjaan Yesus yang seharusnya pantas untuk dipuji dan pantas untuk diberikan penghormatan atau nilai plus. Namun mereka melihat semuanya itu tidaklah ada berguna di hadapan mereka. Pekerjaan dan apa yang dilakukan Yesus itu mereka tidak pernah menghargainya. Mereka hanya mencari kemuliaan dari satu orang sama lain, bukan kemuliaan dari Allah. Nats ini merupakan peringatan juga ketika seseorang terlalu fokus kepada pujian manusia, itu menjadi penghalang untuk percaya kepada Yesus. Di sini kita diingatkan bahwa motivasi dalam melakukan sesuatu haruslah murni, yaitu untuk menyenangkan Allah dan bukan menyenangkan hati orang lain. Orang percaya itu dilarang untuk mencintai orang lain melebihi cinta kita kepada Tuhan. Saudaraku kekasih, ini merupakan peringatan bagi kita tentang bahayanya mencari pujian bagi manusia atau memuji manusia dan tidak menghargai karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa iman yang benar adalah harus didasarkan pada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan
dan mencari kemuliaan Tuhan saja. Sudahkah kita memberi hormat kepada Allah dalam setiap aktivitas kehidupan pekerjaan kita sehari-hari? Kita sering masuk dalam kategori sikap perilaku orang Yahudi. Kalaulah kita boleh jujur saudara, kita sering hanya bisa memberikan hormat kepada orang-orang yang kita anggap orang terhormat di dunia ini saja. Yang kita anggap penyelamat kita, yang berdampak, mungkin yang kita anggap berpengaruh memberi kita keselamatan hidup kita di dunia ini saja. Padahal kita lupa saudaraku bahwa penyelamat kehidupan kita yang abadi adalah hanyalah Tuhan Allah. Allah yang esa, Allah yang memberikan kita kesehatan, kehidupan, dan keselamatan. Kita pantas untuk memberi hormat kepada Allah saja. Sebab kekuatan dan kekuasaan Allah tidaklah dapat ditandingi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Mari saudaraku, tetaplah lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pujilah Dia. Lakukanlah pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak mendapat pujian dari manusia, namun ingatlah saudara, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan dan tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.